bidang yudisial. Sebelah kanan saya adalah Bapak Burhan Dahlan. Beliau adalah Ketua Kamar Militer pada Mahkamah Agung. Dan di sebelah kiri Pak Harto adalah Bapak Agung Sumanata. Beliau adalah Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung. Pak Agung Duyarso Budi Santianto. Beliau adalah Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung. Sebelah kanan Pak Burhan Dahlan adalah Bapak Samsul Ma'arif. Beliau adalah Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung. Dan di sebelah paling kiri, ujung kiri saya adalah Bapak Yasardin. Beliau adalah Ketua Kamar Agama pada Mahkamah Agung dan juga Ketua Ketua Umum Ikatan Hakim Indonesia. Sebelah paling kanan adalah Bapak Prim Haryadi. Beliau adalah Ketua Kamar Pidana pada Mahkamah Agung. Pejabat eselon 1 yang mendampingi kami pada pagi hari ini, yang pertama adalah Bapak Heru Pramono, Panitra Mahkamah Agung. Berikutnya adalah Bapak Sugianto, Sekretaris Mahkamah Agung. Dan Bapak Bambang Lianto, Dirjen Badan Peradilan Umum. Sebelah paling ujung adalah Bapak Mukhlis, Dirjen Peradilan Agama. Dan paling kanan adalah Bapak Bambang Heru Mulyono, Kepala Badan Strategi dan Kebijakan Mahkamah Agung, dulu Diklat, sekarang namanya PSDK. Di sisi kanan saya didampingi oleh paling ujung adalah Bapak Salahuddin. Beliau adalah Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung. Dan sebelah kirinya adalah Bapak Minarul Rahman. Beliau adalah Panitra Muda Pidana Umum Kepanitraan Mahkamah Agung. Sebelah kirinya adalah Bapak Edi Kurniadi. Beliau adalah Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung. Sebelah kirinya lagi mungkin rekan-rekan media sudah kenal. Beliau adalah Bapak karena sudah kenal semua, saya nggak perlu sebut namanya. Sebapaknya wartawan Mahkamah Agung adalah Bapak. Yang sebelah kiri ada kenal tadi Pak Riki. Beliau adalah hakim asisten pada Biro Hukum Humas. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini saya berbahagia sekali bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu sekalian dan didampingi oleh jajaran pimpinan Mahkamah Agung, baik yang kebetulan ada yang hadir secara online karena ada kesibukan, dan didampingi pula oleh jajaran eselon 1 dan eselon 2. Yang saya muliakan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Judisial, yang saya muliakan para Ketua Kamar Mahkamah Agung, yang saya muliakan para Hakim Agung, banyak juga yang mengikuti di channel YouTube, yang saya hormati Panitra Sekretaris para pejabat eselon 1 pada Mahkamah Agung, yang terhormat para
penjabat Eselon 2 Mahkamah Agung, yang saya hormati pimpinan tingkat banding dan tingkat pertama, para hakim tingkat banding dan tingkat pertama, para panitra dan sekretaris tingkat banding tingkat pertama, dan seluruh aparatur peradilan di seluruh Indonesia, tingkat banding maupun tingkat pertama, serta rekan-rekan jurnalis yang saya banggakan dan saya hormati. Mengawali kegiatan pada hari ini, marilah kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita, sehingga kita dapat bertemu dalam acara refleksi akhir tahun Mahkamah Agung pada tanggal 27 Desember tahun 2024. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah sosok teladan berintegritas yang patut kita jadikan contoh dalam menjalani kehidupan ini. Rekan-rekan jurnalis dan warga pengadilan yang saya banggakan, refleksi akhir tahun ini merupakan yang pertama bagi saya sebagai Ketua Mahkamah Agung sejak saya mengangkat sumpah di hadapan Presiden di Istana Negara pada tanggal 22 Oktober tahun 2024. Hingga hari ini, masa kerja saya sebagai Ketua Mahkamah Agung adalah 67 hari. Setiap Ketua Mahkamah Agung bersama-sama dengan pimpinan Mahkamah Agung lainnya memiliki fokus yang sama dalam menjalankan amanah, yaitu mewujudkan badan peradilan yang agung sebagaimana yang termuat dalam Blueprint Mahkamah Agung tahun 2010 tahun 2035. Kegiatan refleksi akhir tahun ini merupakan satu proses untuk merenungkan apa yang sudah dilakukan oleh Mahkamah Agung selama 1 tahun kebelakang, sebagai gambaran agar dapat melakukan yang lebih baik lagi di tahun yang akan datang. Tradisi ini baik kita selenggarakan setiap tahun dengan tujuan untuk menyampaikan keadaan terkini tentang capaian kinerja, tantangan yang dihadapi, dan inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Saya berharap informasi ini dapat disampaikan kepada masyarakat luas melalui pemberitaan oleh rekan-rekan jurnalis, sehingga masyarakat mendapatkan pengetahuan yang komprehensif mengenai upaya yang telah dilakukan oleh Mahkamah Agung, terutama dalam meningkatkan pelayanan publik selama periode tahun 2024. Saya menyadari peran rekan-rekan jurnalis dalam membangun kepercayaan publik. Bahkan di alam demokrasi, pers memiliki peran strategis dalam membangun dan mempengaruhi persepsi publik secara luas melalui pemberitaan yang edukatif, valid, dan berimbang. Sebagai lembaga publik yang menyelenggarakan fungsi kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya memiliki tanggung jawab atas terselenggaranya peradilan yang berkualitas. Sedangkan pers yang memiliki fungsi lembaga sosial dan sarana komunikasi publik bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat sekaligus menyalurkan aspirasi masyarakat. Fungsi yang dimiliki Mahkamah Agung dan media tersebut memiliki titik singgung yang sama, yaitu melayani kepentingan publik. Jurnalisme juga merupakan bagian dari upaya penegakan sistem checks and balances, sehingga tidak jarang kita mendengar jurnalisme sebagai pilar keempat demokrasi. Rekan-rekan jurnalis memiliki kontribusi penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, antara lain mengubah
pola pikir masyarakat ke arah yang lebih baik melalui informasi yang didistribusikan. Oleh karena itu, rekan-rekan jurnalis perlu mengawal layaknya berita yang berkualitas, dan salah satu indikator berita yang berkualitas adalah objektivitas dengan berpegang teguh pada nilai-nilai faktualitas dan imparsialitas. Bapak, Ibu, para jurnalis yang saya muliakan, dalam kesempatan refleksi akhir tahun ini, saya juga ingin menyampaikan penghargaan kepada Yang Mulia para Ketua Mahkamah Agung periode sebelumnya yang telah meletakkan fondasi integritas sebagai titik tolak tegaknya lembaga peradilan. Ucapan terima kasih yang mendalam juga saya sampaikan kepada seluruh pimpinan Mahkamah Agung, pimpinan dan hakim dan aparatur peradilan pada tingkat banding dan tingkat pertama di seluruh Indonesia atas kinerja yang telah disumbangsikan untuk lembaga tercinta ini. Tidak lupa saya menyampaikan apresiasi yang tinggi dan terima kasih kepada rekan-rekan jurnalis dari berbagai media yang setia mengawal penegakan hukum dan keadilan di bawah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Rekan-rekan jurnalis dan warga peradilan yang saya banggakan, saya akan memaparkan refleksi akhir tahun Mahkamah Agung yang di dalamnya terdapat informasi mengenai keadaan terkini, yaitu pencapaian kinerja, tantangan yang dihadapi, dan inovasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung sepanjang tahun 2024 sebagai berikut. Pertama, penghargaan yang diraih Mahkamah Agung sepanjang tahun 2024. Selama tahun 2024, Mahkamah Agung telah berhasil mendapatkan penghargaan, yaitu 1. Meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian dan BPP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas laporan Mahkamah Agung tahun 2023. Ini merupakan penghargaan DPP yang ke-12 yang diterima oleh Mahkamah Agung secara berturut-turut. Hal ini menandakan konsistensi dan komitmen Mahkamah Agung dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Mahkamah Agung juga meraih penghargaan juara 2 Anugerah Reksa Banda dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan kategori kelompok 3 kualitas laporan barang milik negara. Menerima piagam penghargaan penerapan sistem merit dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi tahun 2023 dari Komisi Aparatur Sipil Negara. Keempat, menerima piagam penghargaan jaringan dokumentasi informasi hukum nasional terbaik 1 tahun 2024 kategori tingkat lembaga negara dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penghargaan dari Badan Kepegawaian Negara